Saya Faustina Nadia Ananda Rago. Di sini saya akan menjelaskan tentang Basidiomycota. Basidiomycota merupakan salah satu anggota kingdom fungi yang menghasilkan spora berbentuk kotak. Spora dari Basidiomycota biasanya disebut dengan basidium. Anggotanya bervariasi, ada yang uniseluler serta multiseluler. Mereka bisa bereproduksi secara seksual serta aseksual. Habitatnya dapat ditemukan di perairan maupun di daratan. Karakteristik Basidiomycota. Pada dasarnya, Basidiomycota adalah jamur filamen terdiri dari hifa dan mereproduksi secara seksual melalui pembentukan sel-sel khusus berbentuk kelompok atau basidia yang biasanya memiliki spora eksternal yang merupakan meispora khusus yang dikenal sebagai Basidiospora. Ciri-ciri Basidiomycota. Hifanya bersekat dan mengandung inti haploid. Yang kedua, mempunyai tubuh buah yang bentuk seperti payung yang terdiri dari bagian batang dan tudung. Pada bagian bawah tudung tampak adanya lembaran-lembaran atau bilah yang merupakan tempat terbentuknya basidium. Tubuh buah disebut dengan basidiokart. Dan yang ketiga, reproduksi secara seksual dan aseksual. Cara reproduksi Basidiomycota. Yang pertama adalah reproduksi aseksual atau vegetatif. Reproduksi secara aseksual terjadi diawali dibentuknya conidiospora. Conidia merupakan spora yang dihasilkan dengan jalan membentuk sekat melintang pada ujung hifa atau dengan diferensiasi sampai terbentuk banyak conidia. Yang kedua, reproduksi seksual. Reproduksi seksual terjadi dengan pertemuan antara hifa positif serta hifa negatif. Pertemuan tersebut akan membuat terjadinya proses plasmogami atau larutnya dinding sel. Lalu inti dari salah satu hifa akan pindah masuk ke hifa yang lainnya. Proses tersebut membuat terbentuknya hifa dengan dua inti haploid berpasangan, biasa disebut dengan dikariotik. Cara hidup Basidiomycota. Cara hidup Basidiomycota yaitu saprofit dengan mengubah susunan zat organik yang mati. Misalnya saprofit pada serasa daun, merang padi, batang pohon yang mati, dan lain-lain. Sebagian besar jamur saprofit mengeluarkan enzim hidrolase pada substrat makanan untuk mendekomposisi molekul kompleks menjadi molekul sederhana sehingga mudah diserap oleh hifa. Selain itu, hifa dapat juga langsung menyerap bahan-bahan organik dalam bentuk sederhana yang dikeluarkan oleh inangnya. Anggota Basidiomycota ada Ustilaginales atau jamur gosong, ada juga Uredinales atau jamur karat, ada Exobasidia sales, ada Ceratobasidia sales, dan Agaricales. Peran Basidiomycota. Peran Basidiomycota yang menguntungkan yaitu jarum tiram atau hiratake. Jarum tiram atau hiratake sebagai bahan dasar masakan dan makanan ringan. Sumber protein nabati yang tidak mengandung kolesterol dan mencegah timbulnya penyakit darah tinggi dan jantung, serta dapat mengurangi berat badan dan diabetes. Yang kedua, jamur kancing atau champinon. Jamur kancing segar, bebas lemak, bebas sodium, serta kaya vitamin dan mineral seperti vitamin B dan potasium. Yang berikut, jamur merang. Jamur merang digunakan sebagai bahan dasar makanan, masakan, dan makanan ringan. Peran Basidiomycota yang merugikan, yaitu pertama, jamur karat. Jamur karat tidak mempunyai basidiokart, hidup parasit pada rumput, gandum, murbei, dan lain-lain. Miselium jamur ini tidak melusup jauh dari tempat infeksinya dan membentuk bercak seperti karat sehingga disebut dengan jamur karat. Yang berikut, Ustilagomaides. Ustilagomaides adalah cendawan penyebab penyakit gosong bengkak pada jagung. Cendawan ini merupakan dimorfik, artinya dalam siklus hidupnya dapat terjadi dua bentuk, yaitu membentuk sel kamir dan membentuk miselium. Yang berikutnya, Amanita muscaria.
Jamur ini adalah jamur beracun yang termasuk ke dalam golongan Basidiomycota. Jamur ini memiliki warna yang bervariasi, mulai dari merah terang, jingga, dan kuning. Halo, perkenalkan nama saya Didimus Welemaikovi, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi, kelas PLT 1. Saya dari kelompok 14 yang akan menjelaskan mengenai jamur Ascomycota. Ascomycota atau sak fungi adalah filum atau divisi dari fungi. Anggota filum ini tersebar di seluruh dunia. Ascomycota dapat bereproduksi secara aseksual dan seksual. Struktur tubuh Ascomycota yang pertama, sebagian besar multiseluler dan ada yang uniseluler, contohnya Saccharomyces. Yang kedua, memiliki hifa yang bersekat-sekat dan berinti banyak. Yang ketiga, ada yang membentuk tubuh buah, contohnya Silaria comosa, dan ada yang tidak membentuk tubuh buah, contohnya Neurospora crassa. Ciri-ciri umum Ascomycota. Yang pertama, mempunyai askus atau kantung yang mengandung ascospora yang umumnya berjumlah 8. Yang kedua, uniseluler dan multiseluler. Yang ketiga, memiliki hifa bersekat, bercabang, dan memiliki banyak inti. Yang keempat, memiliki tubuh buah atau ascocarp. Yang kelima, cara hidupnya ada yang saprofit pada bahan makanan dan pada sampah. Yang berikut, sporanya tidak berflagel dan dibentuk dalam askus, dan perkembangbiakannya dengan askus. Berikut adalah gambar ascospora dalam askus dan bentuk ascospora. Ini adalah gambar tipe askus dan tipe tubuh buah. Yang berikut, reproduksi aseksual pada Ascomycota. Yang pertama, reproduksi aseksual Ascomycota uniseluler. Dilakukan dengan pembelahan sel atau pelepasan tunas dari sel induk. Tunas yang terlepas akan menjadi sel jamur baru. Namun, jika tidak terlepas, maka sel tunas akan membentuk rantai pseudohifa atau hifa semu. Yang kedua, reproduksi aseksual multiseluler pada Ascomycota. Reproduksi secara aseksual dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, fragmentasi hifa dan pembentukan spora aseksual kadiospora. Hifa dewasa yang terputus akan tumbuh menjadi sebuah hifa jamur baru. Hifa haploid atau N yang sudah dewasa akan menghasilkan kanidiofor atau tangki konidia. Pada ujung dari kanidiofor akan terbentuk spora yang diterbangkan angin yang disebut dengan konidia. Konidia memiliki jumlah kromosom yang haploid. Jika kondisi lingkungan menguntungkan, maka konidia akan berkecambah menjadi hifa yang haploid. Yang berikut reproduksi seksual pada Ascomycota dibagi menjadi dua. Yang pertama, reproduksi seksual Ascomycota uniseluler. Reproduksi aseksual uniseluler diawali dengan konjugasi atau penyatuan dua sel haploid yang berbeda jenis. Dari hasil penyatuan dengan menghasilkan zigot yang berkromosom diploid atau 2N, zigot akan tumbuh membesar menjadi askus yang diploid. Inti atau nukleus diploid di dalam askus membelah secara meiosis dengan menghasilkan 4 inti yang berkromosom haploid atau N. Di sekitar 4 inti tersebut terbentuk dinding sel dengan 4 ascospora di dalam askus berkromosom haploid atau N. Jika askus sudah masak, maka selanjutnya askus akan pecah dan mengeluarkan ascospora. Ascospora akan tumbuh menjadi sel jamur baru yang haploid atau N.
Yang kedua, reproduksi seksual Ascomycota multiselular. Hifa plus atau hifa betina dan hifa min atau hifa jantan yang masing-masing memiliki kromosom haploid yang berdekatan. Hifa plus membentuk ascogonium atau alat reproduksi betina, sedangkan hifa min dengan membentuk anteredium atau alat reproduksi jantan. Ascogonium akan membentuk saluran yang menuju anteredium yang disebut trikogin. Melalui trikogin terjadi proses plasmogami atau peleburan sitoplasma. Ascogonium akan menerima nukleus yang berkromosom haploid dari anteredium, sehingga ascogonium memiliki banyak inti dari keduanya atau dikaryotik. Ascogonium akan tumbuh menjadi sebuah hifa dikaryotik yang bercabang-cabang dan tergabung dalam ascokarp atau tubuh buah. Ujung-ujung hifa pada ascokarp akan membentuk ascus dikaryotik. Di dalam ascus terjadi karyogami atau peleburan inti, sehingga akan terbentuk inti yang berkromosom diploid. Inti diploid dalam ascus akan membelah secara meiosis dengan menghasilkan 4 nukleus yang haploid. Masing-masing dari nukleus haploid akan membelah secara mitosis, sehingga yang ada di dalam ascus akan terdapat 8 nukleus. Selanjutnya dari sekitar nukleus akan tumbuh terbentuk dinding sel dan akan terbentuk ascospora yang berkromosom haploid. Jika ascus telah masak, maka ascospora akan membesar secara serentak. Hal ini terjadi karena jika satu ascus pecah, maka akan berakibat pada pecahnya ascus lain. Ascospora yang jatuh di tempat yang cocok akan berkecambah menjadi hifa yang baru yang haploid. Hifa haploid akan tumbuh bercabang-cabang membentuk miselium yang diploid. Habitat Ascomycota umumnya hidup saprofit pada tanah dan sisa-sisa organisme. Sebagian Ascomycota lainnya merupakan parasit pada tumbuhan dan hewan. Ascomycota dapat ditemui di permukaan roti, nasi, dan makanan basi. Ascomycota ini memiliki peran baik sebagai parasit maupun dekomposer. Yang pertama, peran Ascomycota sebagai parasit atau saprofit. Jamur yang hidup sebagai parasit dapat menimbulkan penyakit yang sangat merugikan seperti pada tanaman tembakau, pepaya, karet, teh, coklat, dan padi. Sedangkan jamur saprofit hidup pada bahan makanan atau sampah. Peran Ascomycota sebagai dekomposer yaitu untuk memecah materi organik seperti tumbuhan dan hewan yang sudah mati. Jamur Ascomycota atau dengan fungi lain dapat memecahkan molekul besar seperti selulosa dan lignin, sehingga mereka memiliki peran yang penting dalam siklus karbon. Tubuh buah jamur kantong juga merupakan sumber makanan bagi berbagai makhluk hidup. Organisme ini juga hidup bersimbiosis dengan organisme lain, khususnya alga hijau. Jamur Ascomycota juga membentuk mikoriza. Mikoriza adalah simbiosis antara jamur dengan akar tumbuhan yang penting untuk pertumbuhan dan daya tahan tanaman. Ascomycota dapat memasuki korteks dari akar tetapi tidak memasuki sitoplasma akar tumbuhan. Entomycorrhiza membentuk mantel pada bagian luar akar dan tumbuh di antara dinding sel. Sedangkan Endomycorrhiza dapat menembus dinding sel. Keberadaan jamur ini membuat akar tumbuhan memiliki area penyerapan yang lebih luas untuk mengambil mineral dari tanah. Beberapa jenis ada yang hidup sebagai parasit pada organisme lain. Jamur morel atau Morcella esculenta hidup bersimbiosis mutualisme dengan tumbuhan membentuk mikoriza.
Ascomycota saprophyt. Ascomycota saprophyt banyak dimanfaatkan untuk pembuatan tape, kecap, oncom, dan lain-lain karena menghasilkan antibiotika, misalnya penicillin dan streptomycin. Contohnya terdapat pada Ascomycota saprophyt, yaitu Saccharomyces, Neurospora, dan lain-lain. Ada beberapa jamur yang termasuk dalam divisi Ascomycota. Yang pertama, Saccharomyces sp. merupakan jamur bersel satu. Jamur ini hidup secara saprofit dan banyak dimanfaatkan untuk membuat tapai, alkohol, roti, kue mangkok, dan bir. Di alam, jamur ini terdapat di kulit buah. Selnya membentuk oval atau bulat, jadi tidak memiliki hifa atau tubuh buah. Reproduksi aseksualnya dengan membentuk kuncup. Jika kondisi lingkungan tidak menguntungkan, sel ragi yang dipeluk
Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aurelia Febrianti Rede. Di video kali ini saya akan menjelaskan jamur Deuteromycota. Jadi langsung saja, jamur Deuteromycota ini merupakan jamur yang belum diketahui reproduksi seksualnya. Bahkan jika sudah diketahui reproduksi seksualnya, dia tidak lagi digolongkan ke dalam jamur Deuteromycota, melainkan ke dalam kelompok Ascomycota, Basidiomycota maupun Zygomycota. Jamur Deuteromycota ini juga disebut juga dengan jamur imperfect atau jamur tidak sempurna. Nah, sebagai contohnya itu adalah jamur Monilia sitopilia atau jamur oncom. Jadi jamur ini sebelum diketahui reproduksi seksualnya, dia digolongkan ke dalam Deuteromycota. Tetapi setelah mengetahui reproduksi seksualnya, dia reproduksi seksualnya itu dengan menghasilkan askospora di dalam askus atau peritisium, maka dia dikelompokkan ke dalam Ascomycota. Lalu diganti dengan nama Neurospora sitopilia atau Neurospora crassa. Ciri-ciri dari Deuteromycota yang pertama multiseluler, lalu yang kedua hifanya bersekat dengan tubuh yang berukuran mikroskopis, lalu yang ketiga bersifat parasit pada inangnya serta banyak yang hidup saprofit pada sampah. Yang keempat reproduksi aseksualnya dengan konidia serta seksualnya belum diketahui. Lalu yang kelima menyebabkan penyakit serta bersifat merusak pada hewan ternak, manusia, dan tanaman. Dan yang keenam itu adalah jamur ini biasanya hidup di tempat-tempat yang lembab. Struktur dari jamur Deuteromycota atau jamur imperfect terdapat Claosporium, lalu dia juga terdapat hifa, alternaria, conidium, serta juga pialopora. Jadi teman-teman bisa lihat pada gambar hifanya terletak pada bagian mana, conidium, alternaria, dan pialopora. Reproduksi Deuteromycota secara seksual. Perkawinan antara dua hifa berbeda jenis, mula-mula ujung hifa bersinggung akan terjadi plasmogami. Kemudian inti salah satu berpindah ke hifa lain sehingga terbentuk hifa haploid dikaryotik. Lalu hifa-hifa ini membentuk miselinium yang dikaryotik menjadi basidiospora. Pada ujung hifa basidiokarp, kedua inti haploid membentuk basidium berinti diploid. Inti diploid mengalami pembelahan meiosis membentuk 4 inti haploid. Keempat inti haploid berkembang menjadi basidiospora. Apabila basidiospora jatuh di tempat yang cocok, akan berkecambah tumbuh menjadi hifa bersekat dengan inti haploid atau monokaryotik. Siklus hidup Deuteromycota umumnya hidup di tempat-tempat yang lembab. Lalu jamur ini dominan memiliki sifat saprofit pada materi organik, yakni sebagai parasit di tumbuhan tingkat tinggi. Jamur ini juga menyebabkan rusaknya pada tanaman budidaya dan menyebabkan pelapukan pada kayu. Lalu selain menyebabkan penyakit pada tumbuhan, jamur ini menyebabkan penyakit juga pada manusia seperti panu dan kurap. Peranan Deuteromycota yang menguntungkan yaitu yang pertama Aspergillus oryzae. Jamur ini digunakan sebagai pembuatan adonan roti. Lalu yang kedua Monilia sitopila, yaitu adanya pembuatan oncom. Teman-teman bisa lihat pada gambar. Lalu yang ketiga Aspergillus goi, digunakan sebagai bahan dalam produksi pasta, kecap, sake, dan asam oksalat. Lalu peran Deuteromycota yang merugikan
yaitu jamur Alternaria sp. Dia sebagai parasit pada tanaman kentang. Lalu Helminthospora oryzae. Dia adalah parasit karena dapat merusak kecambah dan menyerang daun dan tanaman. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Etel Terdizoma, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jamur Zygomicota. Zygomicota merupakan filum dari fungi. Jamur ini dinamakan Zygomicota karena membentuk spora istirahat berdinding tebal yang disebut zygospora. Zygospora merupakan hasil peleburan menyeluruh antara dua gametangium yang sama atau berbeda. Jamur yang tergolong divisi ini hidup di darat, di atas tanah, atau pada tumbuhan dan hewan yang telah membusuk. Spesies dalam klasifikasi Zygomicota hanya mencapai kira-kira 1% dari fungi sejati. Ada sekitar 900 spesies. Namun, manusia jarang menemukan kebanyakan spesies tersebut. Yang sering kita temui adalah jamur yang menyebabkan efek terhadap stroberi dan buah lainnya. Film ini mencakup minimal 7 ordo. Zygomicota sering dikenal sebagai jamur ragi, tetapi ada beberapa spesies yang termasuk klasifikasi ini yang membentuk simbiosis dengan tanaman atau menginfeksi hewan inangnya. Umumnya bersel banyak atau multiseluler. Kemudian seperti halnya jamur lain, Zygomicota memproduksi dinding sel yang mengandung zat kitin. Mereka tumbuh sebagai micelia atau benang-benang yang disebut hifa. Yang berikut, jamur dalam kelas ini disebut sebagai jamur paling tinggi dibandingkan dengan kelas Ascomycota dan Basidiomycota. Hifa tidak bersekat dan bersifat eukariotik atau memiliki membran inti sel. Kemudian hifa berfungsi untuk menyerap makanan yang disebut rhizoid, menghasilkan zygospora yang berada di dalam zygosporangium sebagai hasil dari reproduksi seksual. Sebagian besar hidup di daratan dan di dalam tanah atau pada bagian tumbuhan dan hewan yang membusuk. Perkembangan seksual dengan gametangiogami dari dua hifa yang saling sesuai dengan menghasilkan zygospora. Perkembangan aseksual dilakukan dengan membentuk spora tak berflagel yang berupa sporangiospora atau conidia. Zygomicota mempunyai hifa senositik, yaitu hifa yang mengandung banyak inti dan tidak mempunyai sekat melintang. Jadi, hifa membentuk satu tabung halus yang mengandung protoplas dengan banyak inti. Kemudian tidak memiliki klorofil. Memiliki keturunan diploid yang singkat atau berumur pendek. Beberapa spesies ada yang mempunyai rhizoid dan juga stolon. Rhizoid adalah hifa seperti akar yang pendek dan bercabang banyak, yang dapat menembus substrat, juga hifa fertil yang membentuk sporangium di ujung-ujung sporangiofor. Sedangkan stolon adalah filamen seperti akar yang menghubungkan kumpulan sporangium. Jumlah kromosom dalam talus haploid. Tidak memiliki tubuh buah, bersifat heterotrof, atau tidak mampu membuat makanan sendiri. Kemudian yang terakhir, ada yang bersifat parasit, ada yang bersifat saprofit, dan ada yang bersimbiosis atau mutualisme, membentuk lisenes. Struktur tubuh. Zygomicota memiliki miselium yang bercabang banyak dan tidak bersekat-sekat. Hifanya bersifat senositik. Septa hanya ditemukan pada sel-sel yang bereproduksi. Ada beberapa tipe hifa pada Zygomicota, yaitu yang pertama, stolon. Stolon merupakan hifa yang membentuk jaringan pada permukaan substrat, misalnya jamur pada roti. Yang kedua, rhizoid, yaitu hifa yang menembus substrat
dan berfungsi sebagai jangkar untuk menyerap makanan. Yang ketiga, sporangiofor, yaitu hifa yang tegak di permukaan substrat dan memiliki sporangium globuler di ujungnya. Sporangiofor atau sporangiofor, yaitu hifa yang muncul tegak ke atas. Kemudian sporangium, ujung cabang sporangiofor yang menggelembung dan berfungsi membentuk spora atau disebut kotak spora. Kemudian rhizoids, bagian tubuh jamur yang berperan sebagai akar. Kemudian spora atau sporangiospora merupakan spora yang terbentuk dalam kotak spora sebagai alat perkembangbiakan. Stolon yaitu hifa yang mendatar dan berada di antara sporangiofor. Kemudian hifa yaitu benang-benang halus pada jamur. Reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual pada Zygomycotina menggunakan spora vegetatif. Beberapa hifa akan tumbuh ke atas dengan ujung menggembung membentuk sporangium. Sporangium adalah struktur penghasil spora vegetatif. Yang kedua, reproduksi seksual. Hifa jantan atau hifa positif dan hifa betina atau hifa negatif saling berdekatan. Hifa-hifa tersebut membentuk cabang hifa atau gametangium. Kedua gametania mengandung banyak inti haploid. Dinding kedua gametangium kemudian pecah sehingga terjadi penyatuan plasma sel. Peristiwa ini disebut plasmogami. Selanjutnya, inti haploid jantan bertemu dengan inti haploid betina atau karyogami dan terjadi peleburan sehingga terbentuk zigot. Zigospora akan tumbuh menjadi hifa setelah melewati masa dormansi. Zigospora mengalami penebalan dinding sel sehingga dapat bertahan pada kondisi kering selama berbulan-bulan. Jika kondisi lingkungan menguntungkan, zigospora akan tumbuh dan membentuk sporangium. Jika sporangium masak, dindingnya akan robek sehingga spora tersebar. Rhizopus stolonifer mampu memecah amilum menjadi dextrosa, protein dan lemak dalam kedelai menjadi molekul yang lebih kecil. Apabila tumbuh pada makanan atau buah-buahan lain, dapat bersifat merugikan karena mengakibatkan pembusukan. Yang kedua, mucor mucendo. Banyak ditemukan pada kotoran hewan ternak. Pada struktur jamur antara sporangium dan sporangiofor dipisahkan oleh sekat menonjol yang disebut kolumnella. Yang ketiga ada mucor hyemalis yang berperan dalam fermentasi. Yang keempat ada Philobulus yang hidup pada kotoran hewan yang telah terdekomposisi. Yang kelima ada Beauveria bassiana yang berperan sebagai parasit pada wereng. Yang keenam ada Metarhizium anisopliae yang berperan dalam mengendalikan kumbang Colorado. Peranan positif Zygomicota, yaitu yang pertama, dikomposer dalam tanah dan kotoran, sehingga bermain peranan cukup besar dalam siklus karbon. Yang kedua, berperan dalam beberapa simbiosis seperti yang pada Harpelales yang mendiami arthropoda, khususnya larva serangga air tawar akuatik yang melekat pada lapisan chitinous dari hindgut. Harpelids memperoleh gizi pada pakan yang tidak dimanfaatkan oleh arthropoda, karena mereka pada umumnya dianggap tidak berbahaya dan tidak bermanfaat bagi hewan inang. Asosiasi ini dianggap komensalistik. Yang berikutnya adalah sejumlah spesies digunakan dalam fermentasi. Contohnya Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus sebagai jamur pembuatan tempe. Yang kedua, Mucor mucendo sebagai pengurai kotoran hewan. Yang ketiga ada Mucor racemosus sebagai jamur untuk membuat susu. Yang berikut dekomposer dalam tanah dan kotoran. Kemudian jamur Harpelales yang bersimbiosis dengan arthropoda, khususnya larva serangga air tawar akuatik. Kemudian Actinomucor elegans untuk pembuatan keju atau susu. Mucor javanicus berperan dalam pembuatan tapai. Peranan negatif dari Zygomicota.
Zoonophora cucurbita yang menyebabkan bunga cucurbita membusuk. Kemudian yang kedua, parasit pada amoeba menyebabkan infeksi oportunistik dari diabetes, imunotertindas, infeksi virus, dan dikompromi imunopasien. Yang berikutnya, parasit pada beberapa jamur Basidium mycota. Rhizopus stolonifer menyebabkan roti menjadi basi dan membusuk. Yang terakhir, Rhizopus stolonifer menyebabkan roti menjadi basi dan busuk. Dan yang terakhir, Rhizopus nigricans menyebabkan pembusukan. Jadi demikianlah beberapa hal mengenai jamur zygomicota, mulai dari pengertian, ciri-ciri, kemudian struktur tubuh dari zygomicota itu sendiri, kemudian klasifikasi, dan sampai pada peranannya pada kehidupan manusia. Jadi demikian video dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih.